Selamat datang di Jalan dan Jajan Go, sebuah program yang mengikuti perjalanan pasangan suami istri John dan Riana keliling Indonesia dan negara-negara lainnya dengan camper van. Kali ini perjalanan kita dimulai dari timur Nusantara, tepat di gerbang menuju negeri tetangga. Perjalanan menuju Timor Leste dimulai dari kota Atambua, Nusa Tenggara Timur. Dan selamat pagi dari kota Timor Leste. Atambua ya. Untuk warga Indonesia mengurus perizinan ke Timor Leste diperlukan fotokopi SIM berwarna, paspor, dan STNK sebanyak 4 lembar. Paspor. Ternyata enggak seseram yang dibayangkan ya. Ngapa-ngapa aja kok. Kasih paspor, ngapain ke Timor Leste, buat jalan-jalan. Dah, selesai, cap, kelar. Selesai dari pos Indonesia, proses berlanjut ke area Timor Leste untuk cap paspor dan pembayaran visa. Biayanya berkisar antara 5 hingga $15, tergantung lama tinggal yang diajukan. Pastikan tidak membeli visa tepat sesuai hari tinggal. Sebaiknya sisakan waktu 1 hingga 2 hari untuk antisipasi jika proses administrasi memakan waktu lebih panjang. Karena kelebihan tinggal 1 harinya akan dikenakan denda sebesar $96 atau hampir 2 juta rupiah. Ada beberapa barang yang dilarang dibawa, seperti daging dan buah segar. Yeay! Akhirnya setelah menunggu setengah hari di PLBN, kita kelar juga. Timor Leste adalah negeri di ujung timur Pulau Timor, tetangga dekat Indonesia yang baru berdiri pada tahun 2002. Meski tergolong muda sebagai negara, Timor Leste telah melewati sejarah panjang. Dipengaruhi budaya Austronesia, Portugis, dan Asia. Saat ini mata uang resminya adalah dolar Amerika. Landscape di sini memukau, laut biru dan pegunungan yang berpadu indah menyuguhkan panorama yang membuat setiap pelancong terpesona. Semakin dekat ke kota Dili, terlihat bukit-bukit berwarna merah, ditumbuhi pohon hijau yang sesekali menguning, membentuk pandangan yang kontras dan menarik. Jalan aspal mulus berkelok mengikuti alam. Di satu sisi, laut biru jernih. Di sisi lain, gunung yang menjulang, memberi sensasi berkendara yang jarang ditemui di wilayah lain. Dan selamat datang di kota Dili, Timor Leste. Dili
merupakan ibu kota dan pusat kehidupan Timor Leste. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Timor, berhadapan langsung dengan Laut Banda dan menjadi pelabuhan utama perdagangan serta transportasi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220.000 jiwa, Dili masih menyimpan ruang terbuka yang didampingi Laut Biru dan Bukit Hijau di sekitarnya. Sekarang kita akan ajak kamu jalan-jalan sekitaran kota Dili. Selamat datang di Timor Leste. Terima kasih. Saat ini kami berada di Taman Kota Timor Leste, tepatnya di titik 0 km. Suasananya ramai namun santai. Warga berjalan sore, jogging dan berkumpul di sekitar taman. Di tepian tampak pedagang dengan cara berjualan yang unik, menambahkan hidupnya suasana di pusat keramaian ini. Kami berkesempatan untuk berbincang dengan warga Timor Leste yaitu Boy dan Nino. Kabar bahasa Tetun? Dia kalah ya. Balasannya? Dia. Oke. Bahasa Portugis? Nah, aku udah bem ya. Balasnya? Bem ya. Oh, bem. Kami mencoba sasoro atau nasi seafood. Enak loh. Kuahnya itu kental dan dia asin banget. Ya bau seafood gitu, wangi-wangi seafood. Enak juga. Kayak kita makan bubur. Di dalamnya itu ada udang, ada kerang. Itu paling banyak sih, udang dan kerang. Dan kemudian untuk harganya ini $15 ya. Kalikan saja kursnya. Supermarket di Dili didominasi produk-produk Portugis. Di sini ada minuman khas beraroma nanas, ada aneka manisan dan acar. Produk ikan kaleng seperti sarden impor juga mudah ditemukan, ditemani pilihan ikan segar dan ikan asap. Yang paling mencuri perhatian tentu saja deretan tenda kuliner. Berbagai hidangan tersaji, dari makanan tradisional hingga menu internasional. Semakin malam, pengunjung semakin padat, namun tetap nyaman untuk dinikmati. Inilah Timor Plaza di malam hari, perpaduan kuliner, hiburan, dan suasana yang membuat malam minggu di Dili terasa semakin berkesan. Teman jalan dan jajan go, banyak sekali yang kami temui saat berkunjung ke Timor Leste. Berbagai kejutan menanti di sini. Jadi, yuk kita lanjut perjalanan di Timor Leste. Biaya hidup di Timor Leste, kita sudah bersama dengan Ibu Asri. Udah berapa tahun di Timor Leste? 16 tahun. Iya, dan kita dibarengin dengan brother Joshua. Berapa tahun di Timor Leste? Baru 3. Kita akan ngajak kamu untuk lihat langsung proses hari-hari orang Dili dan belanja. Berapa sih harganya? Yuk. Selanjutnya, Bu Asri menjelaskan bahwa bahasa Portugis mengenal gender. Sebagai contoh, kata terima kasih obrigada untuk perempuan, sedangkan obrigado untuk laki-laki. Selanjutnya, kami melihat berbagai sayur yang dijual di pasar ini. Cabai rawit seharga 50 sentanos atau sekitar Rp8.000 per piring. Di sudut lain terdapat produk khas yang unik, yaitu lilin madu buatan lokal. Dimasak dari madu murni dan dituang ke dalam cetakan bambu, menghasilkan aroma manis yang khas dan membuat orang penasaran untuk membawa pulang. Belanja di sini bukan sekedar membeli barang kebutuhan, melainkan pengalaman yang membuat kita semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari warga setempat. Kita mau lihat anak-anak SD di Timor Leste gimana sekolahnya. Kami berpindah ke destinasi berikutnya, melihat lebih dekat sekolah dasar peninggalan Portugis yang masih aktif hingga kini. Pengantar bahasa yang digunakan di sekolah ini adalah Portugis, di samping Tetun sebagai bahasa lokal.
Tak heran banyak anak-anak di sini yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Oke, kita lagi di SD Timor Leste dan ini menarik banget karena katanya anak-anak sini dari dulu udah dikasih makan gratis. Bahkan SD, SMP, SMA itu gratis, jadi nggak ada biaya sekolah. Yang membuat sekolah dasar di Timor Leste unik adalah sistemnya yang memang mendukung masyarakat. Pendidikan dasar diberikan gratis dan setiap hari anak-anak mendapatkan makanan bergizi di kantin sekolah. Satu anak, satu porsi dengan menu berupa nasi dan daging yang disajikan sebagai bagian dari program nasional. Seru sekali ya. Terima kasih banyak Om Jo sudah bawa kita ke SD. Kalau enggak aku tidak tahu kondisi SD ada Timor Leste. Perjalanan berlanjut ke KBRI, tempatnya rapi dan nyaman. Staf ramah melihat si Rangga. Selamat datang di KBRI Timor Leste. Kalau ke Timor Leste belum sah kalau belum pergi ke Cristo Rey. Cristo Rey itu bahasa Portugal ya. Cristo itu Kristus, kalau Rey itu raja. Raja. Sekarang kita memasuki kawasan patung Cristo Rey yang ada di pinggir pantai. Kita akan tes harga pentol yang ada di Timor Leste. Weh. Kakak Hira, Moon, Quarter. Kuarter tuh $1/4. Oke. Kalau panggil kalau begini pentola. Enggak. Inilah kawasan patung Cristo Rey. Patung ini merupakan hadiah dari Indonesia pada tahun 1996 saat perayaan 20 tahun integrasi Timor Timur. Kini, patung setinggi 27 meter menjadi kebanggaan warga Timor Leste. Selanjutnya, kami diajak ke area makan terkenal di Dili, Timor Leste, yaitu Manatuto. Ikan $3, lobster $3. Aku penikmat lobster loh kalau gitu. Makanan yang disajikan di sini adalah aneka seafood yang sangat menggugah selera. Bayangkan, lobster yang sangat besar ini hanya dihargai $3 atau sekitar Rp50.000. Makannya pakai ketupat. Tupat. Apa bahasa ketupat sini? Katupa. Katupa. Kok katupanya kuning? Ini pakai kunyit mereka. Alamak, ada minyak lagi. Ini balu lobster. Ini adalah kue khas Timor, namanya adalah akar. Terbuat dari sagu dicampur dengan kelapa. Oke, wanginya agak asam-asam kelapa. Oh, lumpia basah dikasih kelapa yang manis dan sagu. Betul. Dan teksturnya beda karena dia pakai sagu. Jadi dia lebih lembek ciwi-ciwi gitu. Berbagai ikan segar juga melengkapi menu yang ditawarkan di area ini. Semakin jauh menjelajah, garis pantai panjang, laut bening, bukit terbentang, negara ini menyimpan pemandangan kelas dunia, masih alami dan bikin jatuh cinta. Persinggahan kita selanjutnya adalah Pasar Thais, surga kain tenun khas Timor Leste. Berbagai motif dan kain tenun tradisional ada di sini. Bila beruntung, kita bisa menemukan pedagang yang sedang menenun. Selain kain, berbagai kerajinan tradisional juga bisa ditemukan di pasar ini. Kami mencoba makanan khas Tetun bersama Bu Asri dan teman-teman karena menunya tertulis dalam bahasa Portugis. Pemilik restoran dengan sabar menjelaskan kepada kami. Makanannya ini ada yang spesial ya, itu sambalnya. Jadi ada sambal rosella. Fancy. Enaknya sumpah. Entah. Asam, asin, pedas. Asam. Dan nasi yang dimakan Rian ini nasinya ada campuran dari daun singkong. Itu kan nasinya enak banget. Ya, dari tadi aku makan, aku baru nyadar yang aku makan tuh cuma nasinya doang udah enak banget. Berbagai menu disajikan. Kroket dari ubi manis, sambal rosella dan nasi singkong.
Masih banyak cerita menarik dari Timur Leste. Jadi jangan kemana-mana ya teman Jajago. Hai teman Jajago, jalan dan jajan go masih di Timur Leste. Hari ini perjalanan telah sampai di perbatasan Wini yang merupakan perbatasan kedua antara Indonesia dan Timor Leste. Tujuan kami adalah Okuse, sebuah wilayah unik di Timor Leste yang terletak terpisah dari daerah Timor Leste lainnya dan diapit oleh wilayah Indonesia. Dan selamat pagi, Bon dia. Kembali bersama kita di Jajago jalan-jalan gokil. Hari ini kita review menu $1 per porsi. Kami beli ubi satu, harga 10 sen saja. Sekarang kami bergerak di jam 10.35 waktu Timor Leste. Dan pada jam 1 siang, setelah 2 jam perjalanan, kami sampai di PLBN Batu Gade. Setelah proses panjang, kami bisa keluar dari Timor Leste melalui border bridge. Selesai melakukan pengecekan kendaraan, kami menuju border Indonesia untuk cap paspor kembali. Dari sini, perjalanan dilanjutkan menuju perbatasan Wini. Akhirnya, lanjut ke Wini. Jalan menuju Wini sangat indah. Makin malam, makin menakjubkan pemandangannya. Dari bukit langsung turun ke lautan biru, cantik banget. Setelah perjalanan panjang, kami singgah ke Polsek Wini untuk istirahat. Kami pun beristirahat dalam camper van. Selamat pagi. Ini di jam 5 pagi. Aku terbangun karena kami melihat pemandangan yang cukup tidak ngotak ya. Sunrise di sini itu macam sunset. Pagi hari disambut sunrise indah di Pantai Wini. Warna langitnya luar biasa. Pantai Wini punya tekstur pasir batuan gelap, bersih dan dilingkari perbukitan. Setelah menikmati kecantikan Pantai Wini, kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Okuse. Jarak dari Polsek ke PLBN hanya sekitar 5 menit saja. Kami siapkan dokumen fotokopi untuk masuk Timor Leste lagi. Petugas PLBN menyambut dengan ramah. Layanan berjalan mudah dan cepat. Kami juga turun untuk melakukan cap paspor. Kami resmi masuk kembali lewat Wini, batas antara Indonesia dan Timor Leste. Dari sini kami disuguhi pemandangan bukit yang hijau dan menyegarkan mata. Rasa syukur terasa bisa menjalani perjalanan lintas negara dengan Rangga. Setelah proses yang cukup panjang di PLBN, akhirnya kami bisa menginjakan kaki di Oikusi, Timor Leste. Dan pemandangan di sini sungguh luar biasa bagus, sungguh di luar ekspektasi. Tujuan pertama kami di Okusi adalah kantor KBRI Oikusi. Begitu sampai, kami disambut dengan hangat, diajak masuk dan disuguhi makanan khas. Rasanya seperti pulang ke rumah sendiri. Oikusi merupakan bagian khusus dari Timor Leste. Sejarahnya terkait koloni Portugis dan pembagian wilayah. Inilah yang membuatnya terpisah di antara Indonesia. Sejarah internasional menentukan batas negara berdasarkan koloni. Oikusi yang dahulunya koloni Portugis memilih menjadi bagian Timor Leste. Oikusi dipimpin dengan status khusus, memiliki presiden sendiri di samping presiden Timor Leste. Unik dan jarang terjadi di dunia. Wilayah ini masih alami dan tenang dengan budaya lokal yang terjaga. Keasliannya membuatnya jarang terkenal namun penuh potensi.
Daerah yang kita kunjungi ini namanya Pantai Makassar. Bukan pantai, melainkan ibu kota Okuse. Dinamakan Pantai Makassar karena sejak dahulu pedagang Makassar ramai datang ke sini untuk berdagang. Hingga kini, ibu kota Oikusi tetap disebut Pantai Makassar dan namanya melekat kuat dalam sejarah. Kita lagi di tengah jalan raya yang ada di Oikusi dan bisa kalian lihat ini di jam 4 sore dan sangat sepi. Oikusi dihuni oleh sekitar 100.000 orang saja, padahal wilayahnya luas. Tak heran, suasananya damai dan tenang. Tempat ini cocok untuk mereka yang ingin hidup damai. Di Oikusi itu ada sebuah jembatan legendaris, yaitu Jembatan Novevan. Jembatan ini membentang di atas Sungai Tono, sebuah sungai besar yang membelah wilayah Oikusi. Kami juga singgah di sebuah monumen ikonik, yaitu Monumen Lifau. Dibangun tahun 2015 untuk menandakan 500 tahun kedatangan Portugis pertama kali ke Timor. Lifau itu merupakan ibu kota pertama Portugis sebelum dipindah ke Dili pada tahun 1769. Sekarang di malam hari kita diajak oleh teman-teman KBRI ya, Pak Boni and the Gang untuk kita menikmati. Ini bukan makanan khas Oikusi sih ya, cuman at least ini makanan yang bisa Anda cari di malam hari. Uniknya, saat memesan ikan, kita dipersilahkan memilih langsung dari dapur, lalu ikannya digorengkan. Harganya per porsi sekitar 4-4,5 dolar dan jadi santapan spesial malam hari ini. Jalan yang kami lalui masih dalam tahap pembangunan, namun semangat untuk membangun akses baru ini sangat terasa. Jalan ini akan menjadi urat nadi baru yang menghubungkan daerah perbatasan. Sampai di gerbang baru PLBN Napan, kami disambut hangat oleh petugas perbatasan Republik Indonesia. PLBN Napan tampil modern, menggabungkan desain arsitektur khas lokal dengan sentuhan modern yang megah. Sebuah kebanggaan untuk kami tim Jajago bisa hadir sebagai mobil pertama yang melintas di gerbang baru ini. Acara peresmian ini juga menutup kunjungan kami ke Timor Leste. Selesai sudah petualangan jalan dan Jajago di Timor Leste. Sampai ketemu lagi minggu depan di petualangan seru, jalan dan Jajango yang lain.